desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat yang dia dampingi selama beberapa tahun belakangan ini. Saya akan bacakan CV singkatnya. Ibu Imelda Malinda lulus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan saat ini adalah di bidang sosial, pendampingan, kegiatan bakti sosial, pelayanan kesehatan masyarakat terpinggirkan di area Jabodetabek, di daerah GKI Kota Wisata selama 10 tahun. Kemudian mendampingi, yang dia saat ini sedang lakukan adalah mendampingi masyarakat Manuhing, dan sebelumnya juga melakukan pendampingan di Manuhing Raya, Rungan Barat, dan saat ini pendampingan masyarakat di Lewu Katingan Tengah. Ya, jadi beliau akan berbagi pengalamannya dari proses pendampingan ini, terutama dalam hal desa adat, karena kita pikir ini sangat penting dalam hal masyarakat Kalteng bisa tahu bagaimana mereka bisa mempunyai legalitas dalam hal kepemilikan lahan adat walaupun desa adat itu sendiri. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Imelda Malinda. Ya, terima kasih Mina Alma. Saya mencoba share. Oke. Ya. Sudah keluar ya? Ya, sudah. Ya. Nanti slideshow biar besar. Ya. 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 Sudah oke ya? Ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatan yang sangat terhormat pada malam hari ini. Dan saya sangat senang guru saya Pak Yando Zakaria ini hadir juga untuk ikut memberikan support, dan saya yakin nanti juga kalau ada pertanyaan berat silahkan aja sama beliau ya. Jadi saya juga terima kasih buat The Beautiful Woman ya, orang Dayak ini yang sudah memberikan jamu tetes untuk saya. Jadi yang tadinya biasanya ngantuk kalau ikut webinar ini jadi seger. Terima kasih EKD. Baik teman-teman, ya, saya mencoba berbagi pengalaman. Kegiatan pendampingan di Lewu-Lewu selama beberapa tahun belakangan ini. Saya mencoba untuk singkat karena di sini udah dijapri oleh Mina 10 menit ya Ken gitu ya. Dari slide gambar pertama ini, kalau kita simak, kita perhatikan, ini menurut saya ini bukan hanya sekedar gambar. Di sini ada kegiatan sedang menjemur padi atau menjemur pare di Lewu Tumbang Lahang. Dan ini terjadi di tahun 2020 ini. Bagi saya ini menjelaskan bahwa orang desa yang ada di Kalteng ini sebetulnya itu sudah mandiri dari sononya. Foto ini memberikan makna bahwa orang di desa itu telah memiliki power atas pangan. Contoh, ketika saya ke sana minggu lalu, dalam masa COVID, ketika di kota-kota banyak menanti bantuan sembako, teman-teman di desa asik menjemur padi dengan hasil rata-rata dari setengah hektar, perlahannya itu bisa mencapai 750 kg. Dan menurut Pak Makran, saya kebetulan juga dari Tumbang Lahang mampir ke Tarusan Danung, artinya ini ada di Katingan Hilir ya. 750 kilogram ini bisa untuk 4 orang dalam 1 tahun. Ini pun dilakukan dalam kondisi petani kita ini berperang dengan tikus dan larangan menusul lahan. Dan zaman kekinian ini, teman-teman di desa masih menggunakan cara-cara tradisional ini untuk menanam serta mengolah padi mereka. Yang menjadi permasalahan dan menjadi pertanyaan saya adalah, seberapa maksimalkah dukungan dan perhatian dari pihak-pihak terkait dalam meningkatkan skill dan pengetahuan teman-teman petani di desa ini untuk mencapai kualitas dan kuantitas produksi pangan
agar bisa mensejahterakan kehidupan mereka lebih dari apa yang terjadi sekarang. Yang saya pertanyakan lagi sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh Prof tadi dengan Pak Gauri, mengapa justru saat ini program-program lain ya yang masuk itu dengan modal triliunan dan menjadi trending topik seperti food estate ini sekarang. Kenapa petani yang sebetulnya eksis dengan cara-cara tradisional mereka ini tidak disupport, tidak dibantu untuk diberikan alat, diberikan pengetahuan, didirikan SMK, tempat pelatihan-pelatihan. Yang saya tahu di daerah Kalimantan Tengah ini hanya ada 1 atau mungkin lebih sekolah pertanian untuk warga. Di Lewu, kita sudah bicara tentang bagaimana food estate ini bisa stabil, bisa sukses, bisa memperkaya orang Dayak. Saya mau menangis sebetulnya. Karena ini ada ketidakadilan dari kita sendiri. Kita orang Dayak. Kalau kita melihat di lapangan. Jadi jangan sampai dengan program food estate ini yang saya tahu rencana teknisnya pun belum sampai. Saya tidak mendengar adanya dibangun SMK pertanian dan pelatihan untuk masyarakat di Dadahuk atau di Lamunti mungkin. Saya belum mendengar ada itu begitu. Nah, jangan sampai kita disodorkan sebuah drama, sebuah judul drama, namun kita tidak mengetahui naskah dan skenarionya itu seperti apa. Jadi kuan ulu teh elak terima kucing dalam karung. Nah, terkait dengan kemandirian desa yang sebetulnya sudah mandiri ini, apa kaitannya hubungannya dengan penetapan desa adat yang dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Borneo Institute? Di dalam skema penetapan status desa adat, kami sama-sama memiliki keyakinan bahwa skema desa adat adalah jalan keselamatan bagi perlindungan ruang hidup masyarakat adat di Kalteng, khususnya di wilayah pedesaan. Nah, kebetulan Pak Yando Zakaria ada di sini. Beliau di dalam link Mongabai dengan judul Menanti Desa Adat, Mengapa Lambat? Itu pada tanggal 16 Januari 2020. Itu juga menyatakan bahwa perubahan status desa menjadi desa adat adalah sebagai langkah mengembalikan hak-hak masyarakat adat. Tadi dikatakan Pak Kumpiadi, hukum adat, Pak. Boleh berbeda sedikit ya, Pak ya. Jadi mengembalikan hak-hak masyarakat, intinya dengan skema desa adat yang ada ini, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Yang artinya dengan menjadi desa adat, persyaratan untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah dan hutan adat itu sekaligus terpenuhi. Nah, terpenuhi di sini termasuk hak sosial dan budaya masyarakat yang terkait dengan tradisi asli seperti bahasa, tarian, dan lain-lain. Juga hak-hak yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kumpiadi dan Pak Gauri tadi. Hak-hak yang sebetulnya sudah ada, ya termasuk hak sosial ekonominya, hak sosial politik dari masyarakat Dayak itu sendiri, begitu. Nah, di dalam proses penetapan status desa adat yang saya sampaikan ini, itu kita diatur dan dilindungi di dalam payung hukum yaitu Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Secara khususnya bab ke-8 tentang ketentuan khusus desa adat. Di dalam ketentuan khusus desa adat itu agar bisa ditetapkan menjadi desa adat, ya, itu ya termasuk hak-hak yang tadi ada dalam presentasi Pak Profesor Kumpiadi. Seperti misalnya adanya kesatuan hukum beserta hak tradisionalnya itu masih hidup. Nah, artinya ada hak asal ya. Bisa digeser slide berikutnya. Oh iya sorry. Kasihkan. Ya. Kasihkan. Oke, ya. Nah, jadi di dalam ini kita bisa melihat gitu loh, bahwa adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya itu secara nyata masih hidup. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, membuktikan dan memperkuat bahwa memang betul hak-hak asli dari masyarakat Dayak ini masih hidup, begitu loh, masih ada dan masih eksis, gitu. Nah, sebagaimana yang kita lihat lagi di dalam berikutnya.
seandainya desa adat ini sudah ditetapkan, kewenangan apa yang bisa dinikmati, dicicipi oleh teman-teman di Lewu dengan skema desa adat ini? Di sini kita bisa melihat ada banyak sekali kewenangan yang mereka dapat. Ya, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli yang tadi disampaikan, yang sebetulnya sudah eksis, yang ada, gitu loh. Baik itu tentang wilayah adatnya, tentang sosial budayanya. Lalu mereka juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat. Nggak harus apa-apa ditangkap polisi, membakar sedikit aja ditangkap polisi. Bukan membakar ya, di sini manusul ya. Kalau orang Dayak itu manusul dan mengehu itu beda. Kalau mengehu itu ya membakar, kalau manusul itu hanya sesuai kepentingan dan keperluannya aja. Nah, di sini dengan adanya desa adat ini, masyarakat itu benar-benar dihargai hak mereka di dalam menyelesaikan sengketa adatnya. Mereka juga memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sidang perdamaian peradilannya seperti apa. Mereka juga memiliki kewenangan memelihara ketentraman dan ketertiban desanya berdasarkan peraturan yang ada. Nah, dan di sini lagi berikutnya. Nah, tahapan sebagai praktisi di lapangan, kita mendampingi bersama teman-teman dari Yayasan Borneo Institute. Di sini juga ada Destano. Saya mungkin nanti dia bisa bantu untuk support, untuk memberikan informasi di sini juga. Dalam prakteknya, pendampingan penetapan desa adat ini yang sebetulnya sudah ada di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, itu memang tidak begitu semudah yang dibayangkan. Karena di sini kita melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi itu tidak hanya proses sosialisasi kepada pemerintah, tetapi di sini juga ada semacam membangun hubungan emosional dengan warga desa. Kita melakukan tatap muka, bahkan secara berkelompok, bisa melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, melakukan kegiatan-kegiatan bersama, membangun hubungan emosional dengan menanam sayur, membuat pupuk organik, dan lain-lainnya. Nah, kemudian tahap berikutnya, ketika hubungan emosional kita dengan teman-teman di desa ini sudah terjalin dengan baik, kita Oke. Saya minta izin dulu karena baterai saya agak sedikit sedikit slow. Saya akan sebentar ya. Oke. Mohon maaf ini low bit. Ya, dari membentuk panitia persiapan penetapan desa adat yang terdiri dari tokoh pemuda dan perempuan desa dan juga tokoh masyarakat di Lewu. Tujuannya adalah agar setelah mereka memahami melalui sosialisasi desa adat ini apa, mereka terlibat secara langsung untuk menjadi panitia persiapannya. Baik itu dari tokoh pemuda perempuan. Sehingga mereka tuh nggak ada yang bilang, oh saya nggak ngerti apa itu desa adat, saya nggak terlibat. Itu tidak ada seperti itu. Nah, hal yang paling berat yang dilakukan oleh teman-teman di desa ini adalah salah satunya adalah menuliskan sejarah desa. Karena sebagai syarat menjadi desa adat ini, kita bisa mengetahui bahwa budaya di desa ini kebanyakan budaya lisan. Jadi teman-teman di desa itu agak sulit untuk membuat sesuatu dalam bentuk tertulis. Bahkan kita sama-sama mengetahui bahwa untuk sertifikat lahan aja itu hampir 95% itu rata-rata nggak ada sertifikat hak miliknya. Tetapi luar biasanya di desa itu ketika mereka mempercayai lahannya ini milik Anda, mereka konsisten dengan itu gitu loh. Nah, inilah yang menjadi kesulitan kami dari panitia penulisan sejarah desa ini karena kami harus menelusuri baik itu sejarah silsilahnya, baik itu sejarah sejarah desanya, berdirinya desa itu seperti apa. Ini juga memiliki kesulitan tersendiri. Karena di sini juga kita membentuk panitia pemetaan batas desa. Karena untuk bisa membuat sebuah desa adat yang benar-benar kekinian, desa adat ini harus memiliki batas desa yang jelas. Dan
teman-teman di desa Manuhing Raya itu, khususnya yang didampingi oleh teman-teman dari Yayasan Bornes itu batas desanya baru bisa ada itu 1-2 tahun ini aja. Gitu. Jadi itu juga tidak jelas. Jadi kita harus membentuk panitia khusus untuk memetakan batas wilayah desanya. Kemudian kita juga melakukan lokakarya undang-undang desa bagi warga desa. Jadi undang-undang desa ini juga harus mereka pahami. Nah, untuk melakukan lokakarya undang-undang desa ini kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari Kementerian Desa juga untuk bisa kami hadirkan, untuk bisa langsung menyampaikan apa isi dari undang-undang desa itu untuk memperkuat pengetahuan teman-teman di desa. Nah, dan selain itu, selain melakukan lokakarya, kami juga melakukan pertemuan-pertemuan besar. Kalau istilahnya itu adalah pumpung hai. Begitu. Pertemuan besar ini tujuannya adalah agar siapapun dari anak yang baru lahir sampai ibarat kata orang tua yang sudah tua sekali, itu mereka benar-benar tidak ada alasan untuk tidak tahu apa itu desa adat. Dan ini pun kita memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Bagaimana agar mereka bisa mengerti apa yang disebut dengan desa adat. Gitu. Nah, yang berikutnya, kita membentuk panitia referendum. Nah, referendum itu dalam rangka untuk mendapatkan persetujuan seluruh warga desa tentang penetapan status desa adat. Jadi kita juga tidak ingin memaksa apakah desa adat ini harus benar-benar harus disetujui, memaksa tidak. Mereka harus diberi hak gitu untuk bisa menolak setuju atau tidak setuju. Nah, tahap berikutnya kita menyusun draft naskah akademikeran Perda Desa Adat untuk diusulkan ke Bapemperda DPRD Kabupaten. Nah, sedangkan di tingkat kabupaten sendiri, sosialisasi ini kita lakukan dengan melakukan koordinasi yang terus-menerus terkait dengan usulan penetapan desa adat ini. Karena kita memahami begitu informasi tentang desa adat ini yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini banyak yang tidak mengetahuinya, baik oleh pejabat pemerintah, baik itu juga oleh pemimpin partai, baik itu oleh pemerintah desa, bahkan tingkat provinsi dan legislatif pun masih belum banyak yang mengerti dan memahami skema desa adat yang ada di dalam Undang-Undang Desa ini. Jadi kami harus melakukan koordinasi itu dengan teman-teman yang ada di tingkat kabupaten. Selain itu kami juga berkoordinasi dan dengan kementerian dari desa dengan pihak-pihak terkait lainnya begitu. Nah, progres dari penetapan desa adat ini adalah sudah sampai di tingkat penyusunan ranperdanya di DPRD Kabupaten Gunung Mas. Nah, melalui kesempatan ini, ayo kita kawal bersama-sama teman-teman yang ada di DPRD Kabupaten Gunung Mas untuk segera nggak ada, saya pikir penetapan desa adat ini kita sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Desa, kita sudah mendapat persetujuan dari masyarakat di desa, mereka sudah sangat menunggu, sudah sangat berharap. Jadi menurut saya cara untuk menyelamatkan kemandirian desa tadi agar lebih mandiri lagi, yaitu dengan cara segera mengeluarkan perda desa adat ini. Dan saya kira tidak ada alasan lagi bagi teman-teman di DPRD Kabupaten Mas untuk tidak segera mewujudkan perdanya. Nah, saya kira begitu. Kalau untuk foto, mungkin di sini saya bisa sedikit bercerita ya. Nah, di foto ini memperkuat apa yang sudah saya sampaikan di depan, di awal tadi. Bahwa teman-teman di desa ini, petani di desa itu begitu bangga dan bahagia sudah bisa panen 750 sampai 1 ton per tahun. Itu buat mereka tuh sudah luar biasa sekali gitu. Jadi kita di sini jangan hanyut oleh trending topik food estate, tapi tolong perhatian dan suara-suara emas kita ini sampaikanlah buat orang-orang yang memiliki kewenangan lebih untuk juga memikirkan fasilitas pelatihan-pelatihan sekolah-sekolah pertanian, peningkatan kapasitas teman-teman yang ada di Lewu. Sebelum
program-program seksi lainnya masuk ke Lewu dan kita semuanya benar-benar akan kehilangan bumi tambun bunga yang tercinta ini. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Linda atas sharingnya. Sangat luar biasa kita bisa lihat bagaimana masyarakat di desa, mereka sangat rindu untuk bisa juga terlibat dalam pembangunan, dan kita lihat mereka sangat mandiri sebenarnya. Dari sisi pangan mereka tidak masalah karena mereka cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hari-hari mereka dari sisi pangan. Namun tentu kita juga perlu perhatikan kebutuhan mereka dari sisi lain, pendidikan, peningkatan skill, akses kesehatan juga, dan akses ke pekerjaan lainnya. Mungkin ini bisa juga kita mendorong para pengambil kebijakan dan pembuat peraturan, terutama tadi untuk mengeluarkan perda adat di tingkat kabupaten ya, di DPRD kabupaten. Iya, betul Mina. Jadi sekarang kita sama-sama mensupport teman-teman di DPRD, jangan ditunda-tunda lagi deh kalau memang itu memang bisa, kenapa lagi gitu loh. Ini karena desa adat ini baru pertama kali ini untuk mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kemendes, yaitu di Manuhing Raya ini. Nah, kalau ini bisa berhasil, tinggal kita bagaimana mengisi begitu. Ya. Terima kasih. Ya, memang ini sangat penting terutama dengan program-program yang banyak dilakukan di daerah Kalimantan Tengah. Juga tentunya terkait dengan itu adalah hutan adat. Mungkin kita juga perlu perhatikan karena banyak sekali masyarakat-masyarakat yang hutannya konflik gitu dengan mungkin bisa saya tambahkan Mina Alma. Ya. Jadi skema desa adat ini seperti tadi yang disampaikan, nah mungkin nanti saya minta tolong, mungkin Pak Yando juga bisa menanggapi sedikit kalau ada waktunya. Hutan adat ini, di dalam skema adat, ini sudah paket komplit gitu Mina. Ya hutan adatnya terlindungi, ya hunian masyarakatnya terlindungi, sedesa-desanya itu ya terlindungi, dan itu adalah menjadi milik masyarakat desa itu, menjadi kewenangan hak milik mereka gitu untuk bisa mengaturnya, kira-kira begitu. Oh, jadi waktu pemetaan wilayah adat desa adatnya itu hutan adat sudah termasuk ya? Komplit sebenarnya. Kalau hutan adat itu kan konteksnya hanya wilayah hutannya aja yang terlindungi. Kalau desa adat kan sudah semuanya. Paket komplit begitu. Mungkin nanti teman-teman dari sisi hukumnya bisa melihat mana solusi yang terbaik, karena saya tahu ada juga SK hutan adat yang dikeluarkan KLHK ya. Jadi jadi supaya tidak tumpang tindih, supaya efisien. Dan ini mungkin bisa menjawab pertanyaan minggu lalu, mungkin ingat ada Pak Edi yang dia concern terhadap kepemilikan lahan adat, wilayah adat ini. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Edi minggu lalu. Terima kasih sekali lagi untuk Melda Malinda.